Davis Martin Damaledo, remaja asal Kupang yang penemuannya berhasil bikin geger warganet. Dia berhasil menemukan serangga spesies baru dengan nama Nesiophasma sobesonbae, yang namanya terinspirasi dari pahlawan NTT, Raja Sobesonbae III. Nama Davis tertera dalam jurnal publikasi internasional Faunitaxis bersama dengan peneliti serangga Gerda Bagus Damastra, peneliti asal Jerman Frank Neumann, dan dua peneliti lainnya Royce Cumming dan Stephen Letiran. Akhirnya kami menyimpulkan bahwa ini spesies baru. Karena di Pulau Timor sendiri, spesies serangga ranting yang sudah dideskripsikan itu hanya satu spesies, yaitu Eurycnema versirubra. Kecintaannya terhadap serangga dimulai karena bapaknya yang hobi pelihara hewan. Pas saya itu memang juga hobi pelihara hewan, tapi kayak hewan-hewan ternak biasa. Terus turun ke bapak saya itu dia juga suka pelihara hewan macam ayam, anjing. Terus dia juga dulu pernah pelihara reptil kayak biawak. Karena mau mereka komentar negatif apapun tidak akan mempengaruhi saya. Karena kenapa? Karena mereka tidak mungkin bisa sama seperti saya. Meskipun punya hobi yang dianggap aneh oleh sebagian orang, Davis berhasil membuktikan kalau konsistensi is the key. Setiap orang punya cerita. Gimana ceritanya? Kita bahas eksklusif cuma di sini. Aku Apriani Diangga, host dari program Teen Voice. Simak sampai habis ya. Oke Davis, gimana rasanya tiba-tiba viral? Ya pertama tidak menyangka ya, karena kayak kok bisa tiba-tiba seramai ini begitu. Nah, aku tuh penasaran banget Davis, dari sekian banyak hobi, interest, ketertarikan, kenapa serangga gitu? Apa yang membuat serangga menjadi unik di mata kamu sehingga kamu memilih untuk menjadikan serangga itu sebagai sebuah hobi? Hobi ini kan pertama mungkin turun temurun ya, kayak pertama opa saya itu memang juga hobi pelihara hewan, tetapi kayak hewan-hewan ternak biasa. Terus turun ke bapak saya itu dia juga suka pelihara hewan macam ayam, anjing. Terus dia juga dulu pernah pelihara reptil kayak biawak. Terus mungkin turun ke saya, tapi saya lebih tertarik ke serangga. Nah dulu itu kan sering dulu diajak teman main ke kebun tetangga. Nah itu kan kita nangkap serangga, sering ketemu kayak serangga-serangga yang unik-unik begitu. Nah terus lama-lama ini semakin tertarik, kayak serangga ini unik sekali. Jadi lama-lama jadi hobi begitu. Berarti muncul kalau serangga itu unik usianya berapa tuh? Usia mungkin sudah kurang ingat lagi, tapi ya SD, SMP? SD pastinya. SD. Unik berarti ya, anak Unik. SD itu biasanya mungkin hobinya pengen latihan musik atau olahraga, tapi Davis punya interest ke serangga. Iya. Pernah membayangkan tidak David yang di SD nih, pernah membayangkan tidak bahwa hobinya yang suka main ke kebun dan lihat serangga bisa membawa dia ke Davis yang sekarang? Tentu saya tidak pernah membayangkan ya sampai seperti itu, kayak cuman hobi biasa kok, gitu. Tapi akhirnya setelah kemudian ternyata bisa membawa Davis di titik yang sekarang, perasaannya gimana? Senang ya, pastinya senang gitu. Senangnya senang-senang aja atau senang yang gimana? Butuh explain yang lebih dalam dong, penasaran nih. Ya senang sekali ya, kayak kok bisa ya, bangga lah pokoknya. Oke. Nah ini kan karena hobinya ini unik ya, bahkan saya sendiri ketika mendengar informasi soal Davis dan penemuannya soal serangga gitu ya, Neophasma sobesonbae ya? Nesiophasma sobesonbae. Aduh maaf salah di depan penemunya nih. Ini karena hobi yang unik, pendapat orang-orang sekitar tuh gimana sih? Karena pertama kali waktu saya sendiri dengar, kenapa sih serangga gitu? Kalau orang-orang terdekat Davis gimana? Kalau orang-orang yang kayak tahu hobi saya begitu, mereka biasanya anggap saya orangnya aneh. Aneh, oke. Tentu saja. Kayak begini, kayak masa hama dipelihara atau masa tertarik sama hama, kan kebanyakan orang awam berpikir semua serangga itu hama. Begitu. Kalau orang terdekat sendiri, orang tua, keluarga terdekat? Kalau orang tua, mereka kan sudah tahu dari kecil karena saya suka serangga, jadi ya mereka support saya begitu. Oh, mereka support full. Dan kalau misalnya saya sempat baca, David, aku sempat baca kalau penemuan kamu ini pertamanya karena dianterin papa main ke... Ya, waktu itu kan saya kan lihat tentang video ada serangga ranting begitu, terus
saya tanya ke bapak saya, kira-kira hewan jenis ini tuh ada tidak di Pulau Timor? Nah, terus bapak saya bilang, itu ada. Biasanya di pohon jambu biji. Nah, kebetulan di Nekamese itu dulu banyak pohon jambu biji. Jadi saya dan bapak saya pergi ke sana, kita cari-cari, terus sampai satu titik itu di pinggir jalan, itu ada satu pohon. Nah, kebetulan itu ketemu sepasang itu, yang jenis baru Berarti itu. papa kamu juga punya pengetahuan yang cukup soal serangga ya, sampai dia tahu kalau serangga jenis itu ada di pohon jambu. Soalnya kan dari pengalaman, dia dulu kan, dulu di dekat waktu dia masih kecil itu kan ada pohon jambu, nah pohon jambu itu ada serangga ranting ini. Begitu. Oh, berarti sebenarnya serangga jenis ini tuh papa kamu sudah pernah lihat, hanya memang belum ada publikasi resmi ya seperti itu ya? Atau gimana? Yang bapak saya lihat itu jenisnya beda. Oh, ya. Berarti kemudian saat kamu pergi dan waktu itu hanya sekedar ingin ketemu serangga ranting, tapi ternyata tidak sangka bisa menemukan serangga ranting jenis baru, Iya, begitu betul. ya. Luar biasa Davis, dari yang tadi kata orang-orang, berarti memang kita bisa lihat peran keluarga dekat orang tua di sini sangat real ya, sangat Iya. nyata ya. Seperti sekali orang tua kamu berarti tidak menganggap anaknya punya hobi yang aneh, tapi melihat anaknya hobinya unik, bahkan disupport. Tapi karena orang-orang sekitar, tetangga dan orang-orang di luar lingkup keluarga menganggap kamu aneh, perbedaannya apa sekarang dengan ketika kamu yang hobinya tadi dianggap aneh tiba-tiba viral dan viral dengan hal yang baik lagi, sebuah penemuan spesies baru? Gimana? Apakah ada perbedaan atau makin dihujat mungkin? Kalau perbedaan mungkin ada ya, kayak mereka kayak kaget, wah dari hobi aneh ini kok bisa sampai segini gitu, kok bisa sampai seviral ini begitu. Kalau secara verbal ada yang ngomongin langsung apresiasi mungkin? Kalau secara verbal paling dari teman-teman saja. Oh ya, Davis masih sekolah ya sekarang? Iya, masih sekolah. Kelas 3 SMA. di SMA? SMA 5 Kupang. Teman-teman dan guru-guru di sekolah gimana reaksinya ketika lihat Davis? Anak SMA lo punya publikasi internasional, aku aja yang mahasiswa nggak punya tuh publikasi internasional. Waktu itu kan di sekolah kan sempat disuruh presentasi di depan waktu apel pagi. Nah itu waktu itu saya presentasi, banyak guru-guru yang kaget gitu, kayak bangga begitu, mereka kasih aplaus ke saya gitu. Teman-teman juga ada yang begitu. Berarti apresiasinya, dukungan secara verbal ada. Yang kamu rasakan ya, baik. Nah kalau gitu mungkin ada apresiasi jenis lain yang diberikan oleh sekolah? Atau kamu berharap ada apresiasi lebih yang diberikan oleh pihak sekolah? Kalau yang diberikan dari sekolah mungkin belum ada, tapi kalau harapan lebih mungkin kayak sekolah memberikan rekomendasi saya selanjutnya seperti apa begitu. Oke, nah sekarang Davis, biasanya orang menekuni hobi itu ada fase-fase jenuhnya. Apalagi ini hobinya unik. Pernah nggak sih merasa bosan dan kemudian quiet berhenti dari mengumpulkan serangga, atau memang tidak pernah sama sekali merasa jenuh dan selalu on fire dengan mengumpulkan serangga? Kalau jenuh itu pernah ya, waktu kelas 1 sampai kelas 2 SMP itu mulai stop dengan serangga, kayak mulai bosan gitu. Nah terus hobinya ini mulai kembali lagi waktu kelas 3 SMP itu saya lihat terinspirasi dari channel YouTube Insect House yang sering mengupload video-video tentang serangga, itu membuat saya tertarik lagi begitu. Oh, berarti awal sekali ketertarikannya karena kamu ke kebun. Tadi kan di SD gitu ya. Terus sempat merasa jenuh dan bosan di kelas 1 sampai 2 SMP. Terus ketika di kelas 3 SMP ini balik lagi karena nontonin video Insect House di YouTube gitu ya. Betul. Oke. Nah, berarti menarik ya. Berarti di sini kita bisa lihat Teens bahwasannya ada informasi menarik yang Davis kumpulkan dari sosial media gitu ya, pemanfaatan sosial media yang baik. Boleh diceritain Insect House itu akun YouTube yang kayak gimana sih? Jadi Insect House ini dia akun YouTube yang biasanya itu mengupload video-video pendek tentang kayak apa yang dilakukan oleh serangganya, kayak misalnya serangganya lagi apa, kayak jalan-jalan begitu dia rekam, atau lagi pose saat terancam gitu kan, biasanya kan kayak mantis begitu. Kalau pose terancam kan mereka kayak membuka sayapnya, itu juga dia rekam terus dia upload begitu kan, kayak saya lihat wah menarik juga ini. Berarti semua pembelajaran dan pengetahuan awalnya dari YouTube itu sendiri. Dari YouTube sendiri. Nah sekarang karena ini hobi yang unik, pasti sedikit juga yang punya interest ke situ ya. Kalau di Kupang sendiri selain kamu, apa kamu punya teman lain yang punya interest ke serangga? Kalau di NTT, kalau di Kupang, pertama dari Kupang ya. Dari Kupang itu mungkin kemungkinan besar cuma saya. Lalu kalau untuk NTT mungkin hanya saya juga sendiri. Tapi ada teman dia yang hobi burung dari Pulau Sumba, tapi dia
Kalau serangga mungkin dia tidak mendalaminya, tapi dia sering memotretnya serangga. Oke, nah dari ketertarikan yang awalnya kamu lihat di YouTube ini, aku juga sempat baca-baca kalau kemudian kamu mulai channel YouTube sendiri, bahkan sampai bangun komunitas sendiri, komunitas pecinta serangga ya. Boleh diceritain dong soal dua hal ini? Dari YouTube deh. Dari YouTube itu kan gara-gara terinspirasi dari Insect House, terus saya buat channel YouTube sendiri waktu itu tahun 2020 sampai tahun 2021 kalau tidak Berarti salah. sekarang tidak aktif lagi Tidak akun aktif YouTube-nya? lagi. Tapi ada niatan mau kasih aktif lagi? Mungkin ke depannya. Mungkin, oke, lanjut. Nah, terus dari YouTube itu saya kenal dengan teman saya, orang Tangerang yang seumuran dengan saya, namanya Owen. Nah, dia juga sama kayak saya, sering buat konten-konten tentang serangga. Nah, terus dari situ kita kenal dan dia ngasih ide nih, gimana kalau kita buat komunitas serangga lewat WA. Nah, dari situ mulai kita bangun buat komunitasnya itu tahun 2020 dengan nama Insect Junior Indonesia. Insect Junior Indonesia. Jadi sebenarnya komunitas itu kita buat untuk anak-anak yang seumuran kita begini yang tertarik dengan serangga gitu. Tapi ya sekarang banyak orang dewasa juga yang bergabung. Totalnya udah berapa sekarang di komunitas itu? Komunitasnya itu sekarang kurang lebih ada 276 anggota. Wow. Semuanya remaja dari Indonesia saja atau? Kalau umur ada juga orang dewasa, banyak juga orang Akhirnya dewasa. menarik orang dewasa juga. Kalau orang ada yang dari Malaysia, sama ada dari Polandia juga. Itu kok bisa sampai ada berbagai kalangan umur dan sampai ada berbagai negara? Rekrutmen di komunitas itu bagaimana sih sampai kayak orang-orang gabung tuh informasinya dibagikan di mana? Kita cari membernya itu pertama dari dulu itu dari YouTube, terus kita mulai dari ke media sosial, kayak lihat cari-cari kira-kira ada gak orang yang tertarik dengan serangga, terus kita ketemu beberapa orang, kita coba ajak gabung. Misalnya kalau lihat di Instagram di DM mau gabung komunitas kita nggak kayak gitu-gitu ya? Itu dulu awalnya. Terus setelah itu ada perbedaan dalam proses rekrutmen atau menambah anggota di komunitas itu? Kita sekarang kan kita buat akun Instagram komunitasnya Insect Junior Indonesia juga. Oke, Tins, kalau mau siapa tahu setelah lihat Davis ada yang punya ketertarikan sama serangga boleh follow ya. Terus nah, jadi di situ kita kasih link grupnya. Dari situ juga mulai banyak orang-orang yang bergabung. Oh, berarti terbuka untuk umum ya, bisa langsung siapa saja yang punya interest boleh langsung gabung. Wow, menarik. Nah, selain itu lalu dari Insect Junior Indonesia ini ya, komunitas ini apa saja sih yang kemudian kamu temukan atau ada hal-hal unik mungkin yang kamu temukan atau pembelajaran berharga mungkin dari, berarti ini hitungannya kamu founder dong? Ya, saya founder. Wow, keren ya Davis. Masih 17 tahun sudah bisa punya komunitas yang bahkan bisa menggait orang-orang dari mancanegara. Nah, itu tadi mungkin entah kamu dapat pelajaran dari orang-orang lain atau mungkin kamu sering bagiin apa sih di komunitas itu? Saya sering kayak membagikan informasi-informasi tentang serangga. Terus banyak kan kayak orang-orang yang bertanya kayak pertanyaan-pertanyaan tentang serangga gitu, saya biasanya bantu jawab. Kalau rata-rata itu mereka bertanya tentang identifikasi serangga, nama ilmiah serangga, itu biasanya saya membantu mereka. Terus dari komunitas ini kayak saya belajar kalau banyak gitu loh orang-orang yang tertarik dengan serangga, mungkin belum apa ya, kata-katanya nih agak sulit kata-katanya. Apa tuh? Mereka kayak kurang wadah gitu ya? Atau susah untuk mencari orang-orang yang sama interestnya gitu, dengan mereka? sama. Jadi akhirnya itu yang melatar belakangi kamu bangun komunitas ya? Betul. Oke, menarik. Lalu sekarang gimana sih sampai tiba-tiba kamu dan penemuan kamu ini jadi sebuah publikasi internasional? Itu ceritanya gimana, Davis? Prosesnya kan? Iya. Ya dari yang awal ketemunya. Yap. Jadi kalau awal ketemunya itu kan bulan Maret tahun 2021. Oh, lama ya berarti sampai 2 tahun lalu berarti ya. Terus saya ambil, kan saya bawa pulang terus saya tanya ke teman saya namanya Mas Garda. Kebetulan saya kenal Mas Garda ini dari komunitas serangga juga, tapi komunitasnya berbeda. Itu saya kenal dia berarti selain kamu founder dari Insect Junior Indonesia, kamu juga bergabung di komunitas lain. Iya, itu namanya IMPF, Indonesia Mantis and Phasmid Forum. Apa yang membedakan Insect Junior Indonesia dengan itu? Kalau IMPF ini komunitasnya sudah ada lebih dulu, tapi rata-rata itu orangnya orang-orang dewasa. Oke. Lanjut, jadi kamu ketemu Maret 2021. Setelah itu kan saya tanya ke teman saya Mas Garda, nama ilmiahnya ini apa? Nah, kebetulan Mas Garda ini
punya kenalan peneliti yang dulu tahun 2020 lalu itu sempat bantu dia mempublikasi spesies baru juga. Nah, jadi dia kontak ke temannya. Jadi kita ketemu nama ilmiahnya itu Nesiophasma. Nah, terus dari Sabar, sana, sebagai orang yang awam, kenapa sampai itu dikategorikan Nesiophasma? soalnya begini, Nesiophasma ini kan bentuknya ini khas sebenarnya, ada kayak ciri sendirinya. Tapi kalau saya jelaskan dengan kata-kata mungkin agak terlalu sulit dipahami. Jadi intinya begini, Nesiophasma itu dia genus serangga ranting endemik Wallacea bagian barat. Itu distribusinya dari utaranya itu dari Kepulauan Talaut, Sulawesi, Pulau Romang, Timor dan Sumba. Anak kan pinter banget ya guys, iri aku ya. Terus. Nah, terus setelah kita ketemu dengan genus Nesiophasma, penelitinya ini dia juga bertanya ke peneliti yang lain. Dan ternyata setelah prosesnya cukup lama kayak membandingkan spesimen yang sudah ada, akhirnya kami menyimpulkan bahwa ini spesies baru. Karena di Pulau Timor sendiri, spesies serangga ranting yang sudah dideskripsikan itu hanya satu spesies, Yaitu? Eurycnema versirubra. Bedanya dengan ini apa? Bentuk itu sangat-sangat beda jauh. Kalau Eurycnema versirubra itu ukurannya lebih besar, dia bersayap. Sedangkan Nesiophasma sobestombai ini ukurannya lebih kecil dan tidak bersayap. Jadi apa indikator sampai spesies serangga itu dikatakan sebagai spesies baru? Indikatornya apa aja? Karena kalau, sorry Davi sebelumnya, banyak yang komen gitu loh. Ini mah banyak, ini biasa lihat di kampung nah gitu. Jadi kenapa dia dikategorikan sebagai sebuah spesies baru? Sebuah spesies baru ini tentu saja tidak kayak ini spesies baru, pasti ada alasan tertentu kan. Iya. Jadi kami ini kan sebenarnya ada suatu website yang database Phasmatodea di seluruh dunia. Di situ kita bisa melihat spesies-spesies apa saja yang sudah dideskripsikan di seluruh dunia. Namanya apa tuh? Itu bisa diakses semua orang? Bisa diakses semua orang. Namanya Phasmida Species File. Okay. Nah itu kita, di situ kan ada lengkap. Kita bisa membandingkan dengan spesies yang kita temukan dengan spesies yang sudah ada. Dan itu ya, kita membandingkan itu tidak ada yang sama dengan Nesiophasma sobestombai ini. Terus kalau untuk orang yang berkata, itu mah banyak, itu mah apa. Sebenarnya kan serangga ranting ini bukan hanya satu spesies. Di Indonesia ini ada sekian ratusan spesies serangga ranting, tapi mereka mengiranya kan hanya satu spesies. Terus selama ini kan, serangga ini kan dianggap remeh sama orang-orang. Kayak, apa ini semua serangga, apa gunanya. Tapi giliran sudah dipublikasi ini, baru mereka komen, ini mah banyak di kampung saya, apa gitu. Memang hobi netizen begitu ya. Oke, nah terus tadi jadinya setelah menghubungi Mas Garda, aku belum ini nih. Jadi setelah ketemu Garda ya namanya, Mas Garda. Terus setelah itu diarahkan ke peneliti siapa nih? Kita peneliti yang bantu kita mendeskripsikan yang paling banyak kayak yang paling dominan begitu, itu namanya Frank Henneman dari Jerman. Itu dia kan dia sering mempublikasi spesies serangga ranting di daerah Wallacea, yaitu Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara. Nah, jadi dia yang lebih paham, lebih familiar dengan spesies-spesies di sini. Jadi dia yang membantu kita mempublikasinya. Kenapa sampai reach out-nya ke orang Jerman? Apa tidak ada peneliti-peneliti di dalam Indonesia sendiri ya? Indonesia sendiri tidak ada yang tidak ada peneliti Indonesia yang fokus pada Ordo Phasmatodea. Di Indonesia sendiri rata-rata penelitiannya itu di kupu-kupu, capung begitu, yang umum-umum yang biasa dikenal oleh masyarakat. Tetapi seperti yang Phasmatodea ini tidak ada orang Indonesia yang bisa membantu. Jadi ya kita kan kejar cepat, kayak masa harus menunggu sampai hewannya punah dulu baru kita publikasikan. Jadi ya mumpung ada orang yang bisa membantu, langsung saja kita pakai. Berarti apakah dengan fakta bahwa belum ada peneliti yang meneliti di bidang Phasmatodea, kamu punya mimpi untuk menjadi orang pertama? Jelas ada, itu tujuan saya. Jadi saya benar-benar punya tujuan kayak bisa jadi peneliti Phasmatodea pertama di Indonesia. Berarti kamu setelah ini niatnya mau lanjut kuliah kemana, jurusan apa, sudah ada? Kalau kuliah, tempat kuliahnya ini saya masih agak bingung sebenarnya. Tapi kalau jurusan antara dua, iya, apa itu? Biologi dan pertanian. Oke. Nah sekarang Frank berarti ya yang terlibat. Nah
dari Maret 2021 sampai Desember 2023 dipublikasikan. Publikasinya itu Maret 2023. Oh Maret ya? Iya. Oh tapi baru disorotin media Desember ini. ini. Padahal sudah dipublikasikan sejak Maret 2023. Nah itu sebenarnya bagaimana proses penelitiannya berlangsung? Karena aku lihat di jurnalnya kan kamu ada di nama di urutan 3 ya? Iya. Nah itu gimana sih proses penelitiannya berlangsung selama 2 tahun itu? Kamu ke Jerman kah? Atau yang di Jerman datang ke sini kah? Atau bagaimana? Jadi kan kita mengirim spesimennya dalam bentuk kering, awetan, dan juga telur serangganya. Jadi di sana kan mereka bisa membandingkan atau meneliti lebih dalam, dan juga telur serangganya itu kan kita kirim ke sana untuk mereka istilahnya mengembangbiakannya, menetaskannya, terus memeliharanya, terus mereka juga mengamati perkembangannya bagaimana. Nah, jadi dari situ sampai akhirnya terjadi publikasinya ini. Berarti identifikasi awalnya itu kamu pakai website, kemudian identifikasi lebih dalam sampai disimpulkan sebagai spesies baru itu melalui penelitian selama 2 tahun ini. Begitu alurnya ya. Nah, sejauh mana sih keterlibatan kamu dalam proses penulisan sampai publikasi jurnal internasional ini? Keterlibatan saya. Iya, Davis tuh ngapain aja sih di situ gitu? Selain dari orang yang menemukan. Selain yang menemukan. Iya. Selain menemukan, saya juga yang menyediakan spesimennya. Terus saya dan teman saya yang Mas Garda ini kita berdua yang mengusulkan nama Sobe Sonbai. Bentar, Mas Garda kesini berarti? Tidak, dia dari Jogja. Jogja. Oh berarti ini Kita jarak jauh ya? Kita komunikasinya lewat WA semua. Oke. Setelah itu kan beberapa penulisan di jurnal itu saya pakai istilahnya perantara ya, kayak Mas Garda yang untuk mengerjakan, dia yang kayak menuliskan banyak hal karena waktu itu kan saya tidak bisa menulis dalam jurnal itu karena keterbatasan device. Oh jadi itu alasannya kenapa Mas Garda ada di penulis nomor 2 dan kamu di nomor 3 ya. Oke. Berarti tunggu, tadi sempat disinggung kalau kemudian kalian memutuskan memberi nama jadi Nesio Fasma Sobe Sonbai. Nah, mostly kalau penemu serangga yang aku baca biasa menamai serangga yang mereka temui itu dengan namanya sendiri. Kenapa kamu tidak pakai nama Nesio Fasma Davis atau Nesio Fasma Damaledo gitu? Kenapa Nesio Fasma Sobe Sonbai Davis? Jadi begini, penamaan nama ilmiah ini dia tergantung dengan penulisnya mau memberi nama apa. Nah, saya dan Mas Garda ini memang ingin berniat untuk menghormati pahlawan lokal di NTT sini, itu Raja Sobe Sonbai. Jadi kita pakai namanya untuk spesies baru ini. Kalau untuk nama saya mungkin next time. Next ya. Berarti memang ada kepikiran ke sana, tapi untuk di penemuan pertama ini memang ingin mendedikasikannya untuk Raja Sobe Sonbai ya. Wah, niat yang sangat mulia Davis. Sekarang dari keterlibatan kamu dalam proses penulisan hingga publikasi jurnal berskala internasional, apa sih manfaat yang kamu rasakan? Kayak makin dikenal mungkin ya, atau betul, kayak makin dikenal, terus ada kayak pembelajaran dalam segi apa kepenulisan atau karya ilmiah atau kayak begini manfaatnya kayak saya dapat kayak saya lebih dikenal, terus dari sini saya belajar kayak mungkin suatu saat saya bisa mempublikasikannya sendiri sebagai penulis pertama. Jadi saya belajar banyak dari hal ini, dari publikasi pertama saya ini saya belajar sangat-sangat banyak. Itu berarti nanti kedepannya pengen nulis juga nih? Ya, kedepannya pasti pengen. Nah, Davis berarti ini untuk pengen jadi penulis pertama dan pengen jadi, tadi ahlinya di bidang ini namanya apa? Kalau peneliti serangga ini namanya kan entomologis. Iya. Dan yang khusus untuk serangga ranting ini. Serangga ranting ini tadi namanya apa? Kalau khusus serangga. Sebutannya apa tadi kamu bilang? Yang apa? Ahli yang belum ada di Indonesia tadi. Ahli Phasmatodea. Phasmatodea itu memang meneliti serangga ranting. Kalau Phasmatodea ini ordo serangganya. Tapi kalau maksudnya ahli Phasmatodea ini kan kayak peneliti yang berfokus pada bidang ini. Nah, jadi untuk kamu kemudian punya interest dan mimpi besar ke sana, sudah dengan karya kamu yang sebagus ini sebagai anak NTT, ada nggak support tertentu entah dari sekolah atau pemerintah, beasiswa atau tawaran kuliah lebih lanjut, sudah ada belum? Belum. Kamu punya impian itu? Ya. Boleh dong disampaikan kalau misalnya ke pemerintah supaya bisa
mungkin support karena itu memang penting ya, karena bener dari awal yang suka dianggap remeh banyak, apalagi dengan kenyataan anak muda sekarang itu hobinya yang ke arah positif itu makin kurang, dan kita punya anak muda seperti kamu sangat cerdas, Davis, luar biasa. Gimana sih kamu kalau misalnya punya kesempatan ngomong langsung ke pemerintah kita, apa yang pengen kamu sampaikan? Ya mungkin kayak bantu kayak beasiswa atau sesuatu, kayak mungkin rekomendasi ya, kedepannya ini saya bisa kuliah di mana, seperti itu. Nah, luar biasa Davis, aku inspiring, kamu emang terlalu inspiring sih. Gimana rasanya tiba-tiba Instagram kamu ramai seperti itu? Ya tidak menyangka ya, tapi senang juga kayak wah bisa sampai segini gitu. Tapi kamu public speakingnya juga bagus, kamu punya kemampuan public speaking yang membedai. Belajarnya dari mana sih? Perasaan kepo aku, di luar dari hobi kamu yang serangga, kamu public speakingnya keren banget. Memang dari kecil hobi bercerita atau karena punya pengalaman YouTube atau gimana? Kalau public speaking sebenarnya ya tidak bagus juga, tapi kayak bagus, Davis, bagus kok. kayak mungkin kayak saya usaha untuk kasih menunjukkan yang terbaik lah. Oke, latihan berarti kuncinya ya. Iya. Nah sekarang Davis, aku punya pertanyaan khususnya karena ini segmen kita ada untuk self development khususnya buat teman-teman kita di usia remaja atau teens. Aku penasaran bahwa banyak sekali teens yang merasa dia itu tidak punya prestasi. Kok beta begini-begini gitu ya. Dari Davis yang awalnya punya hobi yang dianggap remeh orang, pasti juga mungkin pernah terbesit kalimat atau pikiran-pikiran seperti itu. Tapi Davis sekarang bisa ada di sini sebagai anak NTT yang menemukan spesies baru. Itu kamu mau kasih pesan-kesan apa sih ke remaja supaya mereka juga bisa menemukan satu potensi yang unik di dalam diri mereka? Kalau dari saya ya, pertama kenali diri sendiri. Lalu coba mencari tahu apa hal yang sebenarnya saya sukai. Dari situ kalau sudah ketemu kayak hal apa yang saya sukai, kayak misalnya dia suka musik atau suka menggambar atau suka dengan berhubungan dengan alam, dalami itu, tekuni itu, suatu saat pasti bisa menghasilkan sesuatu. Berarti memang apa yang kita sudah sukai, fokus dan tekun, karena konsistensi is the key ya. Oke. Nah sekarang ke depannya, selain dari pengen kuliah dan pengen mewujudkan mimpi kamu, apa harapan lagi? Entah untuk diri kamu, keluarga, orang-orang sekitar, atau mungkin untuk hobi dan orang-orang yang punya hobi di bidang serangga nih? Kalau harapan saya ya mungkin semoga dengan publikasi saya ini bisa membuka masyarakat tentang serangga, bahwa serangga yang sering dianggap remeh ini juga sebenarnya penting untuk kita pelajari lebih dalam. Kan selama ini kan orang jarang peduli dengan serangga, sering dianggap remeh. Padahal kan serangga ini kan sebenarnya penting dengan lingkungan kita. Berarti harus lebih, kamu pengen bawa makin banyak orang yang aware, dan berarti semakin banyak anak-anak muda khususnya di NTT untuk punya interest ke sana ya. Supaya jangan Davis sendiri, Davis bisa punya teman, sehingga publikasi berikutnya tidak lagi Davis bersama orang-orang luar, tapi Davis bersama anak-anak Kupang dan anak-anak NTT. Ya, bisa, mungkin suatu saat bisa terjadi. Nah, sekarang terakhir Davis, ini sebagai sosok anak NTT yang menginspirasi masih di usia yang sangat muda. Aku sendiri merasa kayak kok beta waktu umur 17 kayak Davis ya, kayak gitu. Nah, advice-nya buat teman-teman di luar sana, teman-teman remaja khususnya di NTT, dari ceritanya Davis ke anak-anak NTT di luar sana apa? Sarannya? Ya. Mungkin kayak yang tadi ya, kayak kenali diri sendiri begitu. Satu, kenali diri sendiri. Terus fokus sama apa yang kita sukai. Fokus. Jadi dari fokus itu kita pasti bisa menghasilkan sesuatu. Tekuni terus pelajari lebih dalam, jangan menyerah, dan selalu berdoa bantuan Tuhan. Pelajari lebih dalam, tekun, dan jangan lupa berdoa. Iya. Terakhir dulu dari tadi, tapi ini benar-benar terakhir Davis. Yang paling unik dari kamu adalah dengan hobi kamu yang suka serangga, banyak orang yang nyinyir di awalnya. Masalah anak remaja pada umumnya, kalau dia memulai sesuatu, terus sudah banyak yang nyinyir di sekitar dia, sudah banyak yang ngejudge, lu ngapain sih suka serangga, lu ngapain sih itu? Ini masalah yang sangat sering, karena kebetulan kakak juga content creator di bidang self development, dan banyak yang suka bertanya, kayak kak, beta mau mulai belajar public speaking, tapi orang mulai bilang, ih lu suara tuh cempreng, hei lu ngapain belajar itu, sok-sok mati. Atau orang lagi pengen bangun personal branding, lu ngapain posting-posting di social media, sok artis lah. Nah, ini sangat banyak ketika kita pengen menekuni sesuatu dan mulai banyak orang
orang menjudge, mulai banyak orang yang ngomong-ngomong dari belakang itu kalau Davis sendiri yang memang pernah mengalami itu real, bagaimana kamu bisa survive dan apa advice kamu supaya teman-teman remaja di luar sana tidak lagi memusingkan tanggapan orang-orang? Kalau dari saya, pertama itu tidak usah peduli dengan komentar negatif orang, karena mau mereka komentar negatif apapun tidak akan mempengaruhi saya. Karena kenapa? Karena mereka tidak mungkin bisa sama seperti saya. Seperti itu. Wah, closing yang luar biasa dari Davis. Jadi untuk Teen semua kita belajar banyak hal. Davis, terima kasih sudah hadir di Teen Voice hari ini. Sama-sama. Semoga kami tunggu publikasi-publikasi kedepannya yang lebih luar biasa. Dan semoga harapan Davis untuk semakin banyak anak NTT dan anak Indonesia yang punya interest ke serangga bisa bersama-sama untuk kita aware lebih dalam bahwa ada banyak potensi luar biasa dari keunikan serangga yang ada di NTT maupun di Indonesia. Nah itu dia episode kita hari ini bersama Davis, and kita ketemu di episode-episode selanjutnya. Bye-bye teens!